Sinepot, cerita di balik layar, suara di balik film. Hai hai hai. Selamat datang di Sinepot, cerita di balik layar, suara di balik film. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Dia adalah seorang jurnalis dan juga sekaligus sebagai pewarta foto. Nah, dia ini udah lama banget berkecimpung di dunia media. Mari kita sambut Ibu Kori. Oke, Bu Kori, selamat datang di Sinemain, tepatnya di Sinepot. Makasih juga udah mau join dan bareng-bareng nih sama kita bakalan tanya-tanya perihal jurnalistik maupun di pewarta fotonya. Oke, mungkin yang pertama aku mau nanya ini perjalanan karir Ibu tuh gimana sih dari awal sampai yang sekarang ini? Aduh. Berat kayaknya. Karir ya. Kalau karir, dibilang karir sebagai pewarta foto sekaligus di dunia jurnalis itu sebenarnya udah selesai. Jadi dulu itu pernah jadi pewarta foto di jurnalis harian Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka itu di bawah naungan Jawa Pos Group, walaupun sekarang udah enggak gitu. Kemudian setelah itu aku jadi humas di Kemenpan RB. Jadi waktu gue jadi pewarta foto itu, gue ditawarin kerja di Kemenpan gitu. Tiba-tiba gue ngerasa aduh capek banget ya kuliah S2 sambil kerja jadi pewarta foto. Aduh, tugasnya kan tahu sendiri ya, betul. Terus tiba-tiba ada yang nawarin nih di Kemenpan RB jadi humas waktu itu. Nah, kebetulan di sana masih butuh tim media di sana. Jadi aku di sana jadi humas di Kemenpan RB sekaligus kuliah S2. Nah, setelah itu aku lulus, terus aku ngajar di sini gitu aja sih. Karirnya nggak panjang-panjang amat. Berarti sempat jadi humas juga, lanjut ke pewarta foto. Nah, kalau sekarang jabatan aku di Pewarta Foto Indonesia itu sebagai bendahara. Jadi walaupun sekarang jadi akademisi, aku merangkap sebagai bendahara di Pewarta Foto Indonesia, khususnya di cabang di cabang Banten atau di cabang Tangerang. Gitu. Jadi di Pewarta Foto itu kan mereka punya organisasi nirlaba namanya Pewarta Foto Indonesia. Nah, di situ aku kebetulan dipercaya jadi bendahara gitu. Tapi di awalnya tuh apa yang bikin Ibu tertarik nih di dunia media nih? Sebenarnya lebih ke fotografinya sih. Dulu waktu kuliah S1, aku tuh ikut namanya klub fotografi yang namanya Journalistic Photography Club. Singkatannya JUFOC, Journalistic Photography Club di UMM Malang. Nah, di sana itu aku tiba-tiba jadi tertarik banget sama dunia media karena di sana bukan cuma belajar jadi fotografer aja, tapi juga jadi jurnalis kayak gitu. Jadi tertarik sehingga awal mulanya sih impiannya itu jadi fotografer musik. Oh gitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa aku pengen banget jadi fotografer musik? Kenapa tuh, Bu? Karena sekalian nonton konser dibayar. Dibayar, bener-bener. Iya kan, enak hobi banget. Hobi nonton konser, hobi motret, dibayar gitu kan, enak banget gitu kan. Sebenarnya itu impian ya, namanya anak muda ya. Zaman dulu kan masih jarang tuh. Jadi aku tuh berusaha banget pengen jadi pewarta foto tapi di musik kayak gitu. Cuma karena tiba-tiba nyemplungnya di dunia politik kan, media harian Rakyat Merdeka itu kan memang masanya di politik ya gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, alhamdulillah tetap jadi pewarta foto kayak gitu. Dan di dunia media pun sampai sekarang aku masih menggeluti, masih aktif di sana. Kenapa? Karena ya makin kesini idealisme jurnalis itu makin terkikis sehingga gue sebagai akademisi itu harus peduli gitu. Gimana jurnalis saat ini tuh bukan jadi humas pemerintah aja kayak gitu kan. Kalau sekarang kan yang mengkritisi kebijakan negara itu kan sedikit banget ya, dari
berapa banyak media yang ada di Indonesia yang berani mengkritisi kebijakan negara itu cuma sedikit kayak Iya, gitu betul. kan ya. Dan sebagai akademisi gue harus peduli di sana gitu, bagaimana kita itu harus peduli sama yang namanya idealisme jurnalistik, tetap harus dibawa sampai sekarang. Nah kebetulan nih aku sekarang itu jadi pembina di jurnalistik UMT, jadi ada UKM namanya jurnalistik UMT. Nah di situ aku jadi pembinanya kayak gitu. Keren. Double ya Iya, karirnya. benar. Soalnya emang sesuka itu sih sama dunia akademis, dunia jurnalis gitu, sesuka itu. Jadi ikut organisasi-organisasi yang berbau media itu ya Seneng sesuka banget itu, ya. seneng gitu. Hobi-hobi. Jadi tetap passionnya tetap kebawa, walaupun sekarang udah beralih ngajar tapi tetap kebawa kayak itu. Jadi lebih aware, lebih seneng sih jadi gitu. Oke Bu, di dunia media kan udah berubah drastis nih ya. Berarti kan Ibu juga mengalami masa transisi dari media cetak ke digital. Itu Ibu dulu ngalamin atau memang ada apa namanya Tanggapannya gitu. tanggapan mengenai perubahan-perubahannya? Nah ini ngaruh banget nih saat ini tuh kan. Kalau dulu zaman aku ya itu masih cetak, walaupun ya Rakyat Merdeka itu sampai saat ini masih belum gulung tikar ya. Kalau media cetak yang dulu-dulu itu udah banyak banget yang gulung tikar, tapi kalau Rakyat Merdeka sampai detik ini pun masih menjadi media cetak ya. Tapi beralihnya itu jadi gue itu deadline ngasih, kan gue masuknya di ekonomi ya, pewarta ekonomi. Kalau ekonomi itu deadline-nya jam 4 sore gitu kan ya. Nah, kalau jam 4 sore itu belum ada berita, belum kasih berita, itu luar biasa. Diteleponin, "Lah gimana sih?" Nah, udah biasa itu redaktur. "Lah gimana? Lah di mana? Buruan fotonya dikirimin." Aduh, udah macem-macem dah, binatang juga keluar, semua kebun binatang. Waduh. Kuras mental juga ya. Oh ya pasti kalau di dunia jurnalis itu harus kuat-kuat mental, kuat-kuat iman. Terus kalau misalnya jam 4 sore itu belum Ngirim selesai juga. ngirim Belum juga ngirim. itu apakah Ya gimana caranya jam 4 sore harus selesai. seadanya? Iya, nah jam 4 sore itu selesai. Nanti itu baru ekonomi, Ya. belum yang politik segala macem. Itu deadline sampai jam 12 malam. Jam 12 malam udah sebenarnya jam 10 sih, karena layout itu kan mulai jam 10 malam ya. Berita udah masuk semua, layouter itu jam 10 malam nge-layout berita segala macam, tim redaksi dan pimret itu jam 12 malam itu dicetak. Nah, distribusinya kapan? Distribusinya mulai dari jam 3 pagi. Nah, itu pernah banget tuh. "Kor, motret dong, Kor, jam 4 subuh ya, kan dekat rumah lo ini di Ciputat." Nah, kebetulan waktu itu gue ngekos di Ciputat karena gue kuliahnya di UMJ kan. "Hah? Ngapain, Bang?" "Lu motret lo per koran, jam segitu udah mulai ada. Jam 4 ya, jam 4 ya, lu jangan lupa itu lo harus ngeliput, itu lo harus dapet jam 4 pagi." Itu ibu nggak tidur itu? Ya tidur, cuma alarm gitu. Ya ampun. Pokoknya tidurnya ngerasa, aduh beban banget ini, tidur nggak nyenyak gitu kan. Terus udah kepikiran berarti Bu ya mau moto objek apa kan terus pagi-pagi. pagi-pagi gue harus langsung lari lagi ke kementerian, karena gue jobnya ke kementerian, kan ekonomi biasanya ke kementerian gitu. Aduh, gue nanti jam 8 pagi harus ke kementerian, Bang. Ya udah, itu masalah lo, bukan masalah gue. Aduh, berat juga ya jadi jurnalis. Biasanya Iya, menekan kayaknya aku mental. nggak bakalan sanggup. Nggak apa-apa. Kalau sekarang sih udah enak ya gitu. Zaman sekarang perubahan dari cetak ke digital itu udah enak banget. Dulu alat-alat yang dipakai itu kayak kamera itu besar-besar banget. Kalau sekarang udah ada mirrorless ya. Iya. Mirrorless itu kan kecil ya, simple, lebih ringkas, ya. lebih ringkas, fotonya dapet, bisa bagus juga, ringan, nggak terlalu berat ya. Amunisinya nggak terlalu banyak. Modal handphone juga udah jadi gitu kan. Handphone, kamera, selesai. Fotografer paling lensa, baterai dan segala macam ya. Tasnya paling cuma, kalau dulu saya itu tasnya
Kalian tahu? Laptop nggak ada yang kecil zaman dulu ya. Laptop itu besar-besar Dan juga berat sih. dan juga Betul, berat ya. tebel-tebel. Itu 18 kilo. Wow. Setiap hari itu aku tenteng. Makanya aku nggak tinggi-tinggi. jadi jadi 18 kilo itu ya dari mulai kamera DSLR bawa 2, lensa fix, lensa tele, flash, baterai flash, charger laptop, charger laptopnya juga. Coba bayangin, itu tas kadang-kadang sampai jebol. Berarti harus tas yang ransel kita. Iya. Tas Tas gede. yang gede, Siap tempur ya, itu. siap tempur, iya gitu. Nah, Itu seharian Ibu. itu seharian itu bawa itu sampai, aduh, mana gue kan kecil ya, maksudnya nggak yang tinggi-tinggi banget, yang gede gitu posturnya itu mantep gitu kan ya, gue kecil ya. Pengalaman dulu pernah jadi motret motret ulang tahun NU, itu kan pengibaran bendera merah putih sama pengibaran bendera NU tuh. Belum ada orang, telingukan tuh. Nggak ada orang gampang gitu kan ya. Yaudah, gue motret di tengah-tengah, orang nggak ada orang ini. Gue motret aja, gue pengen belakangnya tuh backgroundnya langit supaya biru ketemu merah putih ketemu hijau kan keren ya gitu kan. Gue motret dari bawah begini. Tiba-tiba orang pada datang pas acara pengibaran bendera. Kan tadinya sepi, gue pede aja begini kan, motret ke bawah gini, agak tiduran gitu kan. Tiba-tiba rame banget datang, gerudukan, keinjak-injak dong. Terus habis itu ada senior bilang, Iya. ada senior, itu Kori di bawah, itu ditarik, coba ditarik. Jadi gue ditarik gini, Kori jangan di situ. Aduh bener-bener deh itu. Habis itu sampai ditarik. Aduh, untung aja itu waktu itu senior dari media Indonesia sama bisnis Indonesia kalau nggak salah waktu itu, sama Tempo kalau nggak salah waktu itu yang narik gue berhasil gitu. Kalau nggak mungkin gue udah babak belur deh. Alhamdulillah bisa diminimalisir. Pada badan kecil ya. Iya, kan yang lainnya cowok-cowok. Nah, pewarta foto itu kebanyakan cowok, yang cewek itu sedikit. Dan pastinya kalau perempuan itu dia lebih dikenal. Nah, Lebih sedikit gitu karena ya? lebih sedikit. Oke. Nah, gue dapat kesempatan jadi humas di Kemenpan RB juga. Nih gue mau kasih pesan ke teman-teman juga ya. Gue keterima di humas Pan RB karena gue cewek. Karena kebetulan di sana itu butuh tim media itu dari perempuan. Karena bakalan ngeliput Ibu Menteri yang notabene menterinya tuh dari Aceh, nggak mau kalau lawan jenis gitu kan ya. Lo nanti lebih sering ngeliput Bu Menteri, tapi lo juga ngeliput Pak Menteri, cuma lo lebih ke Bu Menteri karena kalau liputan pas Bu Menterinya dia mintanya cewek gitu, ajudannya pun cewek, segala macamnya mintanya cewek semua kayak gitu kan, karena dia orang Aceh gitu kan. Oh siap bang, siap gitu kan. Pas keterima ya alhamdulillah mereka pada seneng gitu. Cuma karena memang gue udah S2 jadi gue berhenti di sana. Jadi gue cabut terus ke sini gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang perempuan, asahlah skill kalian setara dengan kemampuan skill laki-laki. Supaya apa? Supaya bisa diterima dengan semua jenis pekerjaan kayak gitu. Kalau skillnya ada, kemampuannya ada, perempuan nggak kalah kok. Betul. Setara kok gitu. Editor tuh bikin editor. Iya. Kerjaan lelaki pun wanita bisa untuk memperkerjakan. Iya. Bisa. Bisa gitu. Ketika skill kita setara gitu kan, kadang-kadang mereka nggak percaya fotografer perempuan buat apa kan gitu kan ya. Tapi toh alhamdulillahnya gue keterima malah karena mereka lagi butuh yang perempuan kayak gitu. Jadi buat teman-teman perempuan ini so kita harus mengasah skill kita gitu kan. Jadi bukannya ini kerjaan laki-laki, ini kerjaan perempuan, nggak, semuanya setara menurut gue ya. Dan karena gue selama ini ngerasa gue kerja itu di mana-mana itu banyak
laki-lakinya daripada perempuannya. Kayak coba di lab ini, di lab yang notabene menggunakan alat-alat elektronik gitu, alhamdulillah gue dipercaya gitu kan. Terus di humas media yang biasanya fotografernya cowok, gue cewek bisa gitu. Di pewarta foto Indonesia pun gue cewek sendiri gitu. Jadi yang lainnya cowok semua dan gue cewek sendiri gitu kan. Dan ketika kita punya skill itu setara sama laki-laki, insya Allah deh itu lo bakalan kepake banget deh gitu. Di skill apapun itu, walau mau fotografi, editing, desain, mau apapun itu, kalau lo setara, lo bisa gitu. Tolong di note ya, tolong di note. Nah, Bu, sekarang kan adanya citizen journalism nih, buat perkembangan media sosial juga banyak banget, cuman modal HP aja nih udah bisa bikin berita nih. Apa nih tantangan terbesar seorang jurnalistik dalam menghadapi era kayak gini nih dengan citizen journalism ini? Nah, oke. Kalau citizen journalism itu sebenarnya gue pribadi seneng. Kenapa? Karena di Indonesia itu di bukan di Indonesia ya, di mana ya? Di negeri Di Konoha ya. Di Konoha ini no viral no justice. Betul ya kan? banget. Ya, kalau nggak ada citizen journalism itu banyak banget kasus yang ketutup. Betul. Ya kan? Ya. Betul. Nah, makanya media yang udah kredibel aja, kayak misalnya kemarin kasus yang baru banget kemarin, inget gelar Doktor Kausa yang disandang oleh Raffi Ahmad. Oh iya. Sekarang lagi ditelusuri sama Dikti sah atau enggak. Iya. Kenapa? Karena dari kekuatan citizen juga Iya, tuh kan, viralin betul, tuh. diviralin, dicek. Yang ngecek siapa? Citizen Journalism, iya. netizen kita hebat banget gitu, diliatin. Gue kemarin di sana nggak ada tuh tempatnya, bener, gitu kan ya. iya. Dicek lokasinya segala macem. Itu kerjaan dari citizen journalism, netizen kita nih, gitu kan ya. Iya kan, itu Keren. ditelusurin sampai sejauh itu keren banget sih. Nah, tapi media gimana? Media mainstream yang notabene-nya dipercaya sama masyarakat sekarang. Coba kita bayangin, masih dipercaya sih, cuma keberadaannya masih jadi malah kurang gitu. Kenapa? Karena itu tadi mereka seperti ada apa ya, tekanan dan sesuatu yang membuat mereka itu tidak berani untuk memblow up sesuatu gitu, sehingga ini netizen kita, citizen journalism kita itu keren-keren banget gitu, sampai ngeviralin, sampai nggak tahu sekarang keputusannya gimana, sah atau enggak tuh. Belum ada kabar. resmi. Kabar lagi. Penyandang gelar Doktor Kausa. Dan yang terbaru itu tentang Pak Bahlil ya. Iya kan, Pak Bahlil yang mengerjakan disertasi selama 1,5 tahun, ya kan, itu hebat banget. Itu juga ditelusurin sampai kemarin berita terakhir itu autornya adalah asisten pribadinya Pak Bahlil. Coba, itu kan keren banget kan? Itu netizen itu sampai sedetil itu, ya kan? Itu keren banget sih, nggak masalah sih buat gue ada citizen journalism, terus media jadi keberadaan, justru itu membantu karena pengekangan pers saat ini tuh pers itu masih dikekang oleh kekuasaan. Tapi ketika citizen journalism itu masuk, mereka bebas. Betul. Terus siapa yang mau kasih ngekang? Itu masyarakat kok sah-sah aja gitu, betul, kan. Betul. Dan itu viral, dan itu baru media yang nge-blow up kayak gitu. Memang harus viral dulu. Iya, no viral no justice di Konoha ini kan. Konoha. Ditelusuri ke akar-akarnya. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang citizen nih Bu ya, terus juga tentang manipulasi kontennya deh, atau yang hoax gitu. Nah, itu biasanya si pengguna TikTok sih itu. Langsung sebut platform ya? Iya, soalnya gini, literasi media di Indonesia itu udah ketakar. Kemarin ada survei, pengguna literasi terbaik itu pengguna Twitter.
Oke. Nah, Twitter nomor 1, kedua Instagram, ketiga Facebook, YouTube, yang terakhir baru si TikTok. Gitu. Jadi lebih banyak orang yang tidak punya literasi media banyak itu masuknya ke TikTok. Jadi ketika mereka menggunakan TikTok tapi nggak punya literasi yang bagus nih, jadi ya nerima-nerima aja, nerima campaign hoax, nerima campaign yang banyak banget, dan banyak banget lah konten-konten yang menurut gue kemarin itu aja sampai tadi malam ya nggak sengaja buka TikTok. Emang gue sejarang itu buka TikTok gitu kan. Iya. Nah, ketika gue lihat gini, ini apa nih Kang Fauzi di apa namanya ada diinfus pakai alat bantu pernapasan. Kenapa? Kata gue gitu kan, ngeliat ini mah video dulu waktu dia kecelakaan, tapi captionnya apa coba? Captionnya itu ketika Ikang Fauzi ditinggal oleh Marissa Haque. Nah kan itu hoax kan, gitu kan. Padahal kan dia baik-baik aja sama keluarganya gitu kan. Tapi sama pengguna TikTok itu, ya Allah kasihan ya, inilah ketika perempuan sudah meninggal duluan, laki-laki tidak bisa apa-apa tanpa perempuan. Apa sih gitu Cuma kan? emang itu yang disukain netizen nih Bu. Nah, itu. Berita-berita hoax tanpa membaca dulu apa fakta-faktanya. Emang itu yang dicari. Nah makanya itu kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah kita itu di dunia jurnalis, ketika kita memberi kebutuhan untuk masyarakat, insya Allah literasinya akan terbangun dan banyak orang bisa menjadi cerdas. Tapi ketika berbeda saat ini, jurnalis itu lebih banyak memberikan keinginan masyarakat. Orang keinginannya masyarakatnya ini tentang ini loh, yang sedih-sedih, yang menjual citra, menjual, ya kalau saya bilang tadi itu darah, lendir, dan air mata gitu. Jualannya media itu 3 gitu. Yang diinginkan masyarakat juga 3 ini, darah, lendir, dan air mata. 3 poin ini yang mereka inginkan, dan itu langsung dibahas-bahas terus gitu. Dan kebetulan ini enak nih, soalnya ini keinginan masyarakat yang kayak gini, ntar lo podcast nangis ya kayak gitu. Itu kan setting-settingan kayak gitu yang diinginkan ya, padahal bukan kebutuhan gitu. Misal nih masalah korupsi, Sandra Dewi deh gitu misalnya. Oh iya, ya Sandra Dewi ya. Kemarin. Nah Sandra Dewi deh, harusnya yang dibahas itu tentang apanya? Tentang korupsinya ya. Iya. Tapi yang dibahas sama media sekarang apanya? Ya, tentang hubungannya kan. Tentang hubungannya, tentang pakaian brandednya, tentang gaya rambutnya, tentang fashion stylenya. Apa sih tentang koleksi tasnya, tabungan? Apa sih itu nggak masuk akal gitu kan ya? Yang dibutuhkan apa? Harusnya data mengenai kenapa sih dia korupsi, apa aja yang dikorupsi gitu kan, melibatkan siapa aja, apakah melibatkan penyelenggara negara atau enggak kan gitu, harusnya gitu dong gitu. Tapi sekarang kan enggak, yang dibahas apa, Kerjaan dia dari awal. ya itu harusnya tuh keinginan dan kebutuhan itu harus dibedakan, dan media saat ini hanya memberikan keinginan-keinginan yang diinginkan oleh masyarakat, bukan kebutuhan, sehingga literasinya kurang terbangun seperti itu. Justru poin utamanya nggak dapet ya Bu ya, betul-betul. Coba kita cari deh berita tentang Sandra Dewi dan suaminya, korupsinya apa aja gitu kan. Ya kan? Gitu. Sedikit banget, ada cuma sedikit banget gitu kan yang dibahas ya gaya hidupnya gaya kan, gaya hidupnya selama dia ini princess habis makan nggak sempat makan di itu kan ya, nggak sempat makan di rumah, jadi makanya di mobil disorot sama netizen. Apa sih pentingnya gitu kan? Penting. Iya kan? Penting, cuma pengen nambah viewers aja. Kan nggak penting kan? Yang penting itu apa? Selama ini korupsinya dipakai enggak? Ada enggak kucuran dana ke rekening tersebut? Ada enggak korupsinya kemana aja? Melibatkan penyelenggara negara atau enggak dan sebagainya? Kayak gitu dong gitu. Terusnya yang nyampe akar-akar ini malah ngebahas hal-hal yang nggak pembunuhan. penting. Emang nggak mau diangkat.
Oke, jadi apa yang bisa Ibu lakukan sebagai jurnalis untuk menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya manipulasi saat ini mengenai konten-konten visual yang ada di TikTok dan di media-media sosial yang lainnya? Ya karena saya hanya sebatas pengajar ya, bukan tokoh publik yang benar-benar bisa membangun itu semua. Saya butuh banyak pihak, terutama pemerintah. Untuk apa? Untuk menggalakkan literasi digital. Literasi digital itu apa? Ketika menggunakan media sosial itu harus bijaksana, gitu. Literasi digital. Jadi kemampuan masyarakat untuk mempunyai literasi digital itu harus digalakkan. Masyarakat itu butuh loh yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita lihat tingkat KBGO di Indonesia itu tinggi. KBGO itu apa? Tingkat kekerasan berbasis gender online itu tinggi banget. Coba misal nih lo posting, ada nggak yang komentar kadang-kadang julid banget, pamer ini nih apalah gitu-gitu kan ya. Bener-bener. Itu karena Aura maghrib. iya ya udah maghrib ya kayak gitu. Itu kan karena masyarakat tidak dibuat literasi digitalnya baik. Betul. Gitu sehingga tidak punya kemampuan untuk melihat situasi kondisi maupun ngerem lah istilahnya, ngerem komentar deh gitu. Ngerem jari deh supaya komentarnya lebih bijaksana ya. Iya, Ada sih bijaksana saya ya. namanya Konoha. Iya, kayak gitu sih. Jadi kita butuh pemerintah, pihak-pihak terkait untuk menggalakkan yang namanya literasi digital. Betul, setuju banget. Jadi kesimpulannya tetap ya gunain media sosial tuh secara bijaksana, jangan ngeluarin komentar-komentar yang aneh ya, yang pembodohan juga, konten-kontennya stop lah ya. Iya. Oke. Ngerem, coba direm jarinya. Coba direm jadinya dong, kalau misalnya emang mikir pembodohan, ya udah simpen aja sendiri. Iya, jangan ikut bodoh. Jangan ikut bodohin orang. Jangan kayak di gitu ya. like juga gitu kan. Jadi kita memang harus menyaring dari kita sendiri ya, sehingga saya sebagai pengajar itu sudah menulis mengenai literasi digital. Saya beberapa kali mengisi materi mengenai literasi digital. Nah, kenapa saya memang fokus di bagaimana masyarakat itu bisa membuat bagaimana kita sebagai akademisi itu bisa membuat masyarakat lebih pintar, lebih bijaksana menggunakan media sosial, yakni kami butuh bantuan dari pemerintah. Untuk apa? Untuk menggalakkan itu namanya literasi digital. Please Pak, Kominfo, literasi digital ya Pak. Literasi digital itu perlu banget gitu kan ya. Terus dari pemerintah juga khususnya Kominfo itu harus juga memfilter ya. Iya. Memfilter. Kalau di berbagai negara itu mereka media sosialnya difilter. Di Cina sendiri kalau nggak salah saya pernah tahu tuh ya, pernah dengar di Cina sendiri TikTok itu dari mana? Di Cina kan ya. Iya, Nah, betul. di Cina sendiri TikTok itu adalah salah satu fasilitas pendidikan yang dimana anak-anak itu dibatasi juga menggunakan TikTok, walaupun di Indonesia juga kalau ada anak-anak sendiri yang pakai konten TikTok juga ini ya nggak boleh ya, di ban ya. Anak saya juga pernah di ban tuh waktu pakai TikTok dia. Nah, tapi kalau di sana itu benar-benar difilter. Itu pembuat TikTok loh Cina gitu kan, memfilter untuk edukasi. Nah kita isinya sampah. TikTok isinya joget-joget mulu gitu. Benar. Iya kan? Iya. Iya, maka dari itu kita butuh juga dari pemerintah. Jangan sebagai akademisi bisa apa gitu kan. Kemarin aja sempet kayak, lo percaya sama profesor ini? Sempet Konoha itu nggak percaya sama akademisi gitu kan. Akademisi bisa apa sekarang gitu. Ada support ya. Iya, saling support gitu. Jadi pemerintah penyelenggara negara juga harus peduli, jangan cuma kita aja kayak gitu. Oke. Mungkin udah cukup lama ya. Iya, Temenin siapa, sama Bu Pak? Kori tentang jurnalistik, warta foto sama pengalamannya nih. Mungkin cukup sekian. Aku juga sama Rina say thank you banget Ibu terima udah kasih mau banget bagiin udah mau. ceritanya. Sama-sama. Oke. Oke,
jadi cukup sekian podcast kita ya. Terima kasih banyak Ibu Kori udah mau mampir di podcastnya kita. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow IG kita juga. Sinemain nih. Oke, jadi gua Rina pamit undur diri. Gue Bagus pamit undur diri. See you, bye bye. Bye bye.